sama Tuhan. Nah, sebenarnya perbedaan martir-martir itu, definisi di kita itu kan jelas bahwa ketika Stefanus itu memang tidak bisa menghindari orang banyak yang menghakimi dia dan memang tidak ada lagi jalan keluar, dan kemudian memang artinya Yesus sendiri juga udah menyampaikan bahwa engkau akan dibenci dunia, bahkan dianiaya. Itu bukan sesuatu yang baru, artinya Tuhan Yesus sudah memperingatkan, tapi berbagailah orang yang bisa bertahan sampai dengan kesudahannya. Bahkan Paulus menyampaikan menang dalam pertandingan iman. Itulah sebenarnya definisi dari mati martir gitu. Tapi mati martir yang dalam konteks yang sangat dramatis yang dialami Stefanus itu memang adalah bagaimana Stefanus menghadapi suatu penghakiman atau suatu aksi massa yang akan menimbulkan kematian dan akhirnya menimbulkan kematian. Nah, justru disinilah yang menjadi pembedaan ya. Artinya saya coba share screen ya. Bahwa kekristenan itu dimulai dari martir. Jadi kita nggak ada namanya kita bunuhin kafir terus kemudian kita invasi kepercayaan mereka dan ini. Bahkan seluruh murid Yesus kecuali Yohanes ya, itu mati martir. Yakobus, Filipus, Matius, Yakobus, Matias, Andreas, Markus, Petrus bahkan ya disalib kebalik karena memang dia tidak ingin mengambil kemuliaan Yesus gitu. Seluruh bahkan Paulus pun mati martir. Hanya Yohanes yang akhirnya menulis dia udah pernah katanya dimasukkan ke penggorengan raksasa ya, tapi tidak mati karena dia harus menulis kitab Yohanes gitu. Lukas, semuanya Simon Barnabas tidak ada satupun gitu yang mati ya di sini ya. Ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan, jadi mati tua ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi mati martir itu adalah kematian yang memang tidak bisa dihindari untuk mempertahankan iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian mati martir itu juga terus dialami, apalagi di bawah di Kaisar Nero yang gila dan psikopat ya gitu, yang menuduh yang membakar kota dan menuduh orang Kristen yang membakarnya gitu. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita sangat terkonfirmasi bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu sudah menyatakan, dan banyak kisah-kisah iman yang akhirnya menginspirasi Romawi. Orang ini kok saya bantai, saya hadapi dengan singa, saya hadapi dengan kematian, gladiator, di penjara, dipenggal, kok tetap bertumbuh. Ini kegilaan macam apa? Berarti kan ada hal supranatural yang ada di dalam kekristenan. Gitu. Bahkan sampai tahun 238, artinya hampir 200 tahun loh Islam. Kristen dibantai 251 Masehi sampai 260. Hampir lebih dari 300 tahun. Nih, sampai 300 Masehi gitu. Kekristenan itu dibantai. Nggak ada ruang buat kita untuk bebas untuk menyatakan firman, tidak gitu. Tapi kenapa sampai dengan tahun 300 itu nggak punah? Gitu. Manuskrip Alkitabnya diminta untuk dibakar, tapi ternyata kita masih punya ya, puji Tuhan teman-teman, nggak ada yang hilang dan dimakan kambing. Nah, ya, betul yang Ibu Sofi sampaikan. Bahkan ya, kalau secara logika akal sehat 300 tahun manusia dibantai-bantai, itu umat gak akan bertahan gitu. Gak akan bertahan lah, siapa orang mau dibantai-bantai demi kepercayaan. Tapi ini dibuktikan gitu, terakhir di bawah Diokletian ya, bahwa pembantaian itu masih dialami oleh orang Kristen. Nah, sekarang tadi kan Ayubi bilang bahwa yang bantai Husain itu bukan orang Islam. Nah, saya mau jawab ya Ayubi ya, supaya kamu juga gak takiyah terus ya. Tadi kamu di chat bilang, yang bantai Husain itu bukan yang bunuh Utsman bin Affan aja Muslim. Itu dia kan, berarti kan Ayubi ini nggak tahu nih sumber sejarahnya dari mana gitu, apa dari Doraemon atau dari sumber sejarah Islam. Pertempuran Karbala itu sendiri Ayubi adalah pertempuran pasukan Husain bin antara pasukan Husain bin Ali melawan tentara Yazid. Ini siapa Yazid? Ini khilafah, ini orang Islam. Khilafah Umayyah. Coba Yazid bin Muawiyah, perebutan kekuasaan ini. Betul. Jadi Ayubi jangan kalau takiyah jangan keterlaluan. Ini zaman Google internet, orang gampang mencari informasi gitu ya. Bukan orang Islam yang bunuh Husain. Ini Yazid bin Muayyah ini adalah khilafah pertama. Anda durhaka kalau Anda nggak mengakui khilafah pertama. Ini penerus Muhammad yang sah.
Terus gimana caranya Anda bilang ini bukan orang Islam? Sadar Ayubi. Nah, oke, gitu aja ya dulu dari saya, Bu. Mungkin boleh dilanjutkan Bu Sofia. Baik, terima kasih banget Pak Pak Pemikir Ulung. Kelihatannya Ibu Hana masih ada angkat tangan, tapi sebelum ke angkat tangan saya akan serahkan moderatornya kepada Akila. Jadi Akila yang ngambil ini ya, sebab saya mau beristirahat. Pak Petra monitor nggak? Monitor